Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Titi Haryanti SEMSI selaku dosen Teknik Peramalan Manajemen Pagi. Perkenalkan, nama saya Nabila Sahratunisa Albarzani, NIM 20200208036 dari Prodi Manajemen Pagi. Di sini saya akan mempresentasikan guna untuk memenuhi nilai UTS Teknik Peramalan tentang variabel independen, persamaan, dan koefisien regresi berganda. Variabel independen. Variabel independen adalah variabel yang bebas stimulus prediktor eksogen atau antecedent, yaitu variabel yang mempengaruhi atau menjadi penyebab berubahnya atau timbulnya variabel dependen atau variabel terkait. Variabel independen merupakan variabel penelitian yang mempengaruhi, yaitu faktor-faktor yang diukur, dimanipulasi, atau dipilih oleh seorang peneliti untuk menetapkan atau menentukan hubungan antar fenomena yang sedang diamati. Pengertian variabel independen menurut para ahli. Yang pertama, pengertian variabel menurut Widianto 2013. Bahwa independen adalah variabel yang mempengaruhi variabel lain. Yang kedua, pengertian variabel menurut Sugiono dalam Zulfikar 2016, bahwa variabel independen yaitu variabel yang menjadi penyebab timbulnya atau adanya perubahan variabel dependen dan disebut juga variabel yang mempengaruhi. Variabel independen memiliki karakteristik sendiri antara lain. Variabel independen juga disebut variabel argumen dalam persamaan atau instruksi matematika yang nilainya menentukan variabel dependen WY sama dengan F. X adalah variabel independen. Variabel independen juga dikenal sebagai variabel prediktif dalam statistik, yaitu variabel yang sengaja memanipulasi eksperimen untuk mengamati hubungannya dengan kuantitas lain atau yang menentukan kondisi berbeda dalam eksperimen tersebut. Yang ketiga, variabel independen memiliki potensi kompleksitas karena sering menjadi sumber kebingungan. Banyak orang yang beranggapan bahwa variabel independen tidak tergantung pada manipulasi apapun. Contoh variabel independen misalnya, ada sebuah judul atau topik penelitian pengaruh metode mengajar terhadap peningkatan prestasi mahasiswa. Dari judul tersebut, maka variabel independennya adalah metode mengajar. Hal ini karena metode mengajar merupakan sesuatu yang mempengaruhi peningkatan prestasi mahasiswa. Kemudian yang kedua tentang persamaan dan koefisien regresi berganda. Regresi linear berganda merupakan model regresi yang melibatkan lebih dari satu variabel independen. Analisis regresi linear berganda dilakukan untuk mengetahui arah dan seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Analisis regresi linear berganda sebenarnya sama dengan analisis regresi linear sederhana. Hanya variabel bebasnya lebih dari satu buah. Persamaan umumnya adalah Y sama dengan A plus B1 X1 plus B2 X2 plus Bn Xn. Dengan Y adalah variabel bebas dan X adalah variabel bebas. A adalah konstanta atau intercept dan B adalah koefisien regresi pada masing-masing variabel bebas. Interpretasi terhadap persamaan juga relatif sama. Sebagai ilustrasi, pengaruh antara motivasi X1, kompensasi X2, dan kepemimpinan X3 terhadap kepuasan kerja Y menghasilkan persamaan sebagai berikut. Y sama dengan 0,235 plus 0,21 X1 plus 0,32 X2 plus 0,12 X3.
Jika variabel motivasi meningkat dengan asumsi variabel kompensasi dan kepemimpinan tetap, maka kepuasan kerja juga akan meningkat. Yang kedua, jika variabel kompensasi meningkat dengan asumsi variabel motivasi dan kepemimpinan tetap, maka kepuasan kerja juga akan meningkat. Ketiga, jika variabel kepemimpinan meningkat dengan asumsi variabel motivasi dan kompensasi tetap, maka kepuasan kerja juga akan meningkat. Interpretasi terhadap konstanta 0,235 juga harus dilakukan secara hati-hati. Jika pengukuran variabel dengan menggunakan skala Likert antara 1 sampai dengan 5, maka tidak boleh diinterpretasikan bahwa jika variabel motivasi, kompensasi, dan kepemimpinan bernilai 0, sebagai ketiga variabel tersebut tidak mungkin bernilai 0 karena skala Likert terendah yang digunakan adalah 1. Penggunaan metode analisis regresi linear berganda memerlukan uji asumsi klasik yang secara statistik harus dipenuhi. Asumsi klasik yang sering digunakan adalah asumsi normalitas, multikolinearitas, autokorelasi, heteroskedastisitas, dan asumsi linearitas. Kemudian cara menghitung koefisien determinasi. Dalam regresi linear sederhana, koefisien determinasi R2 diartikan sebagai ukuran kemampuan semua variabel bebas dalam menjelaskan varians terikat. Karena koefisien determinasi R2 merupakan kuadrat dari koefisien korelasi R, maka dapat rumus koefisien determinasi R2 sama dengan rumus koefisien korelasi R yang dipangkatkan. Misalnya, jika diperoleh nilai koefisien korelasi sebesar 0,92, maka koefisien determinasinya adalah 0,85. Didapat dari 0,92, 2 artinya kemampuan variabel bebas dalam menjelaskan varian variabel terikatnya sebesar 85% atau masih terdapat sekitar 15% variabel terikat yang dijelaskan oleh faktor lain. Sekian presentasi yang dapat saya jelaskan. Bila ada kesalahan atau kekurangan mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.